Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Yesus menghabiskan banyak waktu dalam persatuan dengan Bapanya melalui doa. Dalam Injil hari ini, Yesus mendaki gunung untuk berdoa seperti kebiasaannya. Hal ini adalah sikap yang mencerminkan keinginan manusia untuk berhubungan dan bersatu dengan yang ilahi. Pasti ada sesuatu yang benar-benar luar biasa dalam cara Tuhan berdoa, karena para rasulnya memintanya untuk mengajar mereka berdoa. Mereka menginginkan keintiman yang sama seperti yang mereka lihat pada diri Yesus yang memiliki keintiman yang erat dengan Bapa. Saudara-saudari, apakah kita merindukan keintiman dengan Kristus dalam doa? Apakah kita percaya bahwa siapapun yang mencari Tuhan dengan hati yang tulus akan menemukannya? Betapa menyenangkan Allah Bapa ketika kita anak-anaknya berpaling kepadanya dalam doa. Saudara-saudari, gambar gunung suci ditemukan di seluruh kitab suci dari Abraham sampai Musa dan sering hadir dalam pelayanan publik Yesus. Gunung adalah tempat fisik, tetapi juga mewakili bagi kita tempat mencari wajah Tuhan dalam doa. Doa kita adalah pendakian gunung suci menuju perjumpaan dengan Bapa kita. Apakah kita siap untuk melakukan pendakian ini? Katekismus Gereja Katolik menggambarkan doa sebagai pertempuran. Pertempuran melawan siapa? Pertempuran melawan diri kita sendiri dan melawan tipu muslihat si penggoda yang melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk menjauhkan manusia dari doa, menjauhkan manusia dari persatuan dengan Tuhan. Kita berdoa sebagaimana kita hidup, karena kita hidup sebagaimana kita berdoa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, setiap pendaki gunung yang baik memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk mendaki. Kita juga memiliki alat
yang kita butuhkan. Pertama, kita memiliki Injil itu sendiri yang memberi kita gambaran yang jelas tentang Yesus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebagaimana yang termuat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 9. Maka marilah kita sering merenungkan Injil suci dan memohon kepada Tuhan kita untuk menyatakan dirinya kepada kita melalui Injil suci itu. Lalu yang kedua, kita memiliki sakramen, khususnya sakramen tobat dan sakramen ekaristi. Dalam sakramen tobat, kita menemukan kasih Allah yang penuh belas kasihan yang diarahkan dan dicurahkan kepada kita, memulihkan kita dengannya. Dan dalam sakramen Ekaristi Kudus, kita menerima kasih sendiri dari Yesus, yakni yang tinggal dalam sakramen, sehingga kita dapat dipersatukan dengan Dia. Saudara-saudari, semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.